Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat programming, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah program aplikasi inventory ya, yang mungkin akan kita awali dari pembuatan barang dulu ya, atau CRUD, input edit delete ya, menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Nah, ini kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya ya, kita aktifkan. Nanti kita buatkan file baru ya, file new file, kita ketik create ya, create new file ya. Seperti biasa. Nah, saya simpan dokumennya itu adalah di user home ya. Nah, di sini saya buatkan, misalkan contohnya itu adalah mungkin CRUD aja ya, bukan inventory ya, CRUD barang ya. CRUD itu create, read, update, delete ya, barang ya. Saya bikin ini ya, .cpp ya, kita create. Nah, ini ya, file baru ini kita tutup ya, kita tutup. Nah, ini di sini kita punya file barang ya, CRUD ya, namanya CRUD. Nah, di sini saya akan coba, sudah saya siapkan di sini, kita bahas nanti ya. Ini saya copy dulu, kita masukkan ke coding Visual Studio Code-nya ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ini adalah include ya, include EOSRAM ya, vector sama string ya. Ini vector itu untuk data ya, string ini untuk tipe data nanti ya. Kalau ini EOSRAM untuk aplikasi ya. Nah, di sini ada struktur barang. Nah, struktur barang ini ID dengan integer ya, terus standarnya string dengan nama ya, integer dengan stok gitu ya. Jadi ini aplikasi inventory ya, stok termasuk input edit delete barang. Nah, di sini vektornya ini adalah daftar barang. Nah, ini include vektor tuh ini adalah daftar barang ya. Nah, di sini yang pertama ya, di dalam struktur ini ya, ada void tambah barang. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan daftar barang. Nah, di sini td count, masukkan ID barang ya, masukkan ID-nya ya. Di sini diproses sama Chin ya. Lalu kalau ada masalah dia ignore ya, bermasalah. Lalu masukkan nama barang setelah ngisi ID barang atau kode barang ya, bisa. Nah, lalu dimasukkan dengan getLin ya, nama barangnya ya. Ini B ya. Lalu masukkan jumlah stok barangnya ya. Ini B stok, ini B nama, ini B ID ya. Jadi diawali dengan B ya. Ini untuk parameternya ya. Lalu untuk daftar barangnya pushback ya, B ini masuk berhasil ke dalam daftar barang ini nih, yang vektor tadi ya. Jadi dimasukkan ke dalam vektor barang sini. Jadi nanti setiap kali barang ini ditambahkan, pastinya akan ditampung di sebuah vektor yang namanya barang ya, atau daftar barang ini ya. Nah, setelah dimasukkan barang, di sini ada lagi yang namanya void tampil barang. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan barang. Jadi if daftar barang empty itu berarti kan tidak ada, maka dia yang ditampilkan belum ada barang dalam inventory. Ini ketika data belum ada, secara otomatis akan tampil belum ada barang gitu ya, ketika kita memilih tampil barang ya. Nah, di sini ketika sudah ada ya, if barangnya sudah ada, maka dia for cons ya, constraint auto b nb ya, daftar barang sini akan ditampilkan nih ID barang, nama barang ya, stok barang di sini akan ditampilkan ya. Ini untuk menampilkan barang ya, ini namanya tampil barang ya, atau apa kalau CRUD itu create, ini membuat ya, create ya, read. Nah, ini tuh tampil itu read ya. Nah, terus ada lagi di sini cari barang ya, ini integer ya, tipe datanya ID, cari barang, nama parameternya ya. Lalu masukkan ID barangnya atau kode barangnya ya, baru nanti dia ketika ditemukan ya, nah maka dia akan
masuk ke daftar barang, ditampilkan di sini nama barangnya ya, stok barangnya. Kalau tidak ada ya, berarti barang tidak ditemukan ya. Nah di sini ID barang dicari ya, barang ditemukan, baru dia akan tampil ya, true. Kalau tidak ya berarti ke sini ya, ID temukan, barang dengan ID tersebut tidak ditemukan ya. Jadi ini dari sini nih ya, dari void cari barang sampai sini. Jadi ketika ada dia ditampilkan di sini ada proses memasukkan kodenya ya, di sini adalah proses menampilkannya, sedangkan di sini adalah untuk melihat apabila barang yang kita masukkan di sini itu tidak ada gitu ya, dia akan menampilkan barang dengan ID tersebut tidak ditemukan ya. Nah ini adalah void atau pencarian barang ya. Lalu yang berikutnya ini adalah void hapus barang ya. Nah hapus barang ini dipanggil berdasarkan ID atau kode barang ya. Tampilkan ID ya. Ketika ID-nya ada ya, maka dia akan melakukan proses ke sini nih. Auto it daftar barang begin ya. Data barang n plus IT ya. Jika IT lebih besar, strip lebih besar pada ID ya, plus ID hapus, maka daftar barang yang ID ini ID yang tampilkan ini maka akan dihapus di sini, di erase ya. Ya, barang berhasil dihapus, maka dia akan hilang tuh daftar barangnya ya, yang ada di dalam vektor ya, di dalam vektor barang ini ya. Nah, tapi ketika misalkan barangnya ini tidak ditemukan, maka ya ini akan menampilkan tampilan barang dengan ID tersebut tidak ditemukan, berarti tidak jadi proses untuk penghapusan ya. Jadi langsung balik ke sini lagi ya. Nah, lalu setelah ini adalah void ya, atau misalkan ini perintah-perintah untuk tambah barang ya, tampil barang, cari barang ya, hapus barang. Nah, maka di sini masuk ke menu pilihan ya, yaitu dengan menggunakan cache di sini ya. Nah, ini yang ditampilkan itu adalah pilihan ya, int pilihan ya, dengan menggunakan parameter pilihan ya. Nah ini ya. Nah di sini judul sistem informasi gudang, inventory gudang, sini tambah barang, di sini tampil barang ya, di sini cari barang, hapus barang, dan keluar ya. Nah keluar. Nah baru di sini pilihan menu, di sini nanti pilihan kita milih berapa. Jika kita memilih satu, maka akan masuk ke tambah barang. Nah ini tambah barang ke atas. Nah ini void tambah barang ya, ini satu. Jika dia memilih tampil semua barang, maka dia akan memanggil ke tampil barang sini ya, ke tampil barang ya. Tapi ketika nanti cari barang ya, ini cari barang. Nah ini baru nanti yang ketiga nih, cari barang ya, dan keempat hapus barang di sini. Ini yang keempat hapus barang, ini yang ketiga cari barang ya. Jadi nanti pilihan ini akan memilih sesuai dengan nomor ya, maka dia akan masuk ke sana. Dan ketika ya kita memilih 5, di sini 5 itu adalah cout, terima kasih, break ya, berarti dia selesai ya. Defaultnya itu pilihan tidak valid. Kalau seumpama kita memilih katakanlah 7 gitu kan, tidak ada di sini, maka dia akan menampilkan pilihan tidak valid ya. Nah ini melakukan proses while ya sebanyak ini yang nomor 5 nih ya, while 5 ya, ini dari 2. Jadi kalau 5 ini dia return keluar ya, return keluar selesai. Nah kira-kira itu ya untuk sistem inventory gudang, tetapi ini masih dalam CRUD ya. CRUD artinya input ya, tambah ya, tampil, cari, hapus ya, CRUD. Dan field-nya itu adalah ID atau kode nama barang sama jumlah ya, jumlah stoknya. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita mau lihat hasilnya, kita simpan dulu ya, kita simpan ya, simpan. Nah lalu kita misalkan mau di running ya, di compile ya, kita compile di sini dan biasanya di sebelah sini ada ya, sorry. Oke ya, kita simpan dulu lah ya.
Oke, kita lihat tadi mana file, open file ya, CRUD ya. CRUD barang ya, tadi sudah kita simpan ya, ketik aja di sini CRUD barang ya. Nah ini ya, ini sudah ada di sini. Ini kita coba kita run ya, sebentar. Ini run debug ya. Oke, nah kita di sini kita langsung nih run aja di sini ya. Nah ini hasilnya, kita lihat apakah ada error atau enggak. Nah seperti ini ya, CRUD hasilnya ya, seperti ini. Nah ini hasilnya nih. Nah kita mungkin biar lebih leluasa kita masuk ke apa namanya, ke command prompt aja ya, ketik aja cmd ya. Di cmd kita mainkan langsung di sini. Nah ini ya, namanya adalah CRUD barang ya, CRUD barang ya. Enter. Nah ini keluar. Jadi kalau kita pilih katakanlah satu ya, kita tambahkan dulu barang ya. Nah misalkan ID barangnya 111 ya, nama barangnya baju koko ya, baju koko, baju koko panjang, lengan panjang. Oke ya, lalu jumlah stoknya ada selusin ya. Oke, nah ini sudah masuk tuh, barang berhasil ditambahkan. Saya tambahkan lagi ya, nomor 1 lagi saya pilih 112 ya. Nama barangnya adalah kaos ya, oblong. Sini stoknya sama selusin ya, udah masuk ya. Nah terus kita mau melihat ya, tampilkan ya si 2 ya. Nah ini udah kelihatan ada ya, baju koko lengan panjang, stok 12. Ini ID kaos oblong 12 ya. Nah oke, saya coba keluar dulu ya, kita pilih 5 ya. Nah ini kan sudah selesai, kita bersihkan dulu ya, CLS ya. Kita masuk lagi ke CRUD barang ya. Nah tadi kita sudah isi 2 barang ya, sekarang kita lihat dulu hasilnya, nomor 2 ya. Nah ini udah ada nih ya, nomor 2 ini oh ya, ini barangnya karena kita tidak menggunakan sistem database ya, masih di dalam sini, maka ini sudah kembali ke 0 ya, karena hanya sifatnya vektor itu menampung saja ya, tidak langsung menyimpan selamanya. Ketika ini keluar dari aplikasi, mereka sudah kembali kosong kembali gitu ya sistem cara kerjanya. Oke, saya ulang lagi ya, pilih 1 ya, misalkan 111 ya, saya isi dengan sepatu ya, olahraga ya, berapa stoknya, misalkan ada 10 ya. Lalu saya isi lagi nomor 1 ya, 112 ya, namanya katakanlah raket ya, atau jangan raket ya, saya bikin speaker ya, speaker, bombaster ya, contoh aja. Berapa stoknya, ada 3. Nah ini kalau kita lihat hasilnya ya, nomor 2. Nah maka dia ada nih di sini hasilnya 2 ya. Nah ketika kita mau mencari barang ya, misalnya nomor 3 ya, saya cuma nyari nomornya 112 ya. Nah maka ini ditampilkan barang stoknya 3, yaitu speaker bombaster ya, nomor 112 ya. Tapi ketika mau saya hapus nih, misalkan nomor 112 ya, saya hapus berarti pilih 4 ya. Nah lalu saya hapus nomor 112 kodenya ya. Nah di sini berhasil dihapus. Nah berarti kalau kita lihat ya, nomor 2, nah barangnya sisanya tinggal
satu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah sistem aplikasi, sebenarnya ini CRUD barang ya, bukan inventory. Kalau inventory itu kan mestinya keluar masuk barang, bertambah berkurang bertambah berkurang, mestinya begitu. Ini hanya contoh ya. Jadi ini seri sistem inventory awal ya, masih di CRUD barang. Nanti selanjutnya kita akan coba kembangkan ke ke inventory-nya begitu ya. Dan kemungkinan nanti akan kita coba menggunakan sistem database-nya ya, kira-kira gitu. Oke, jadi ini hasil dari aplikasi pemrograman sistem inventory gudang ya, atau CRUD barang ya, menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Saya kira pertemuan kali ini saja dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.